Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Ewok Story. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita horor manhwa yang mudah-mudahan kalian semua suka dengan cerita ini. Nah, baiklah, tanpa panjang lebar, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita ini berfokus pada seorang laki-laki bernama Minchol yang berprofesi sebagai penulis cerita horor. Nah, dikarenakan dia sedang tidak ada bahan cerita, akhirnya dia pun menceritakan kisahnya 15 tahun yang lalu. Kala itu ketika Minchol masih duduk di bangku sekolah, di saat libur sekolah keluarganya rutin pergi ke rumah nenek dari ibunya yang lokasinya berada di sebuah pedesaan. Pedesaan tempat neneknya tinggal merupakan desa yang indah, di mana di belakang desa tersebut terlihat sebuah gunung. Namun sayangnya, setiap kali Minchol liburan di rumah nenek, neneknya selalu mewanti-wanti Minchol untuk tidak main ke gunung tersebut. Bahkan, warga di desa tersebut pun hampir tidak pernah masuk ke gunung tersebut. Hingga saking tidak bolehnya, di kaki gunung terdapat sebuah tulisan dengan cat berwarna merah bertuliskan "Dilarang masuk". Keesokan harinya, Minchol meminta izin ke nenek untuk main keluar, dan seperti biasa, nenek mengizinkan Minchol dengan mewanti-wanti Minchol untuk tidak mendaki gunung belakang desa. Dan hari itu, nenek juga menambahkan peringatan di mana Minchol juga bahkan tidak boleh melirik atau melihat gunung belakang desa. Dan jika Minchol terlanjur berjalan ke arah sana, nenek memberitahu untuk jangan melewati garis pembatas. Dalam hati Minchol menggerutu karena setiap hari jika dia keluar, neneknya selalu memperingatkan dia untuk jangan ke gunung belakang, dan oleh sebab itu, Minchol selalu bermain di sekitaran rumah nenek. Di hari itu ketika Minchol bermain-main di sekitar sungai, tiba-tiba dia berpapasan dengan seorang kakek yang mengendarai traktor. Kala itu kakek tersebut baru pulang dari pasar, dan dia menyapa Minchol. "Halo nak, kamu cucu dari nenek yang ada di sana kan? Sedang apa kamu di sini nak?" Minchol berjawab, "Iya betul kek, sedang main kek." Ternyata si kakek tersebut pun juga memperingati Minchol untuk jangan pergi ke gunung belakang desa. Lalu setelah itu, sang kakek pun pergi dan Minchol kembali bermain. Dikarenakan Minchol hanya bermain di sekitaran rumah, Minchol pun akhirnya mulai agak bosan dengan suasana desa dan agak penasaran dengan gunung yang ada di belakang desa. Lalu di saat dia melamun di sekitaran sungai, tiba-tiba Minchol melihat anak kecil yang terlihat seumuran sedang jongkok mengarah ke dinding di bawah jembatan. Tanpa panjang lebar, dikarenakan Minchol yang sudah mulai bosan, dia pun menyapa anak tersebut. Minchol bertanya kepada anak tersebut, "Hei, sedang apa kau di situ?" Anak misterius tersebut tidak menjawab dan bahkan badannya tetap mengarah ke dinding. Minchol pun kembali bertanya, "Halo, apakah kau mau ikut bersamaku menangkap serangga di sekitaran sini?" Lalu anak tersebut pun tiba-tiba menoleh ke arah Minchol. Seketika, Minchol pun merasa bulu kuduk merinding karena anak tersebut memancarkan aura yang aneh. Bahkan tatapan anak tersebut pun terlihat kosong. Lalu dia juga tidak berkata apa-apa, hanya mengikuti Minchol. Sepanjang hari si anak misterius itu bermain bersama Minchol. Selama itu juga, si anak misterius sama sekali tidak berinteraksi dengan Minchol. Anak misterius itu hanya mengikuti Minchol di belakang dengan postur tubuh bungkuk dan tatapan yang kosong. Lalu ketika hari mulai sore, Minchol yang telah selesai menangkap serangga menanyakan kepada anak misterius tersebut, "Hei, sekarang giliranmu, kau mau bermain apa?" Lalu untuk pertama kalinya sepanjang hari itu, anak tersebut berbicara, "Ayo kita melihat ibuku." "Di mana memang ibumu?" Dan anak misterius itu pun menunjuk ke arah gunung di belakang desa. Minchol sedikit kebingungan, namun dia pun pergi mengikuti anak misterius itu hingga dia melihat sebuah rumah yang sudah rusak dan menanyakan, "Apakah ini rumahmu?" Namun si anak misterius itu menjawab jika itu rumah yang ia tempati dulu. Anak misterius itu terus berjalan hingga masuk ke kawasan gunung. Barulah saat Minchol tersadar, Minchol bertanya-tanya kepada dirinya sendiri apakah dia kerasukan, karena setelah setiap hari neneknya melarang untuk memasuki kawasan gunung, dia malah mengikuti anak misterius yang bahkan tidak dia kenali. Tanpa disadari, Minchol terus mengikuti anak tersebut hingga dia sampai di pembatas yang sempat neneknya bilang. Terlihat di area pembatas itu terpasang beberapa jimat dan Minchol pun dengan terbata-bata bertanya kepada anak misterius tersebut, "Apakah ibumu tinggal di dalam gunung?" Anak misterius itu langsung berhenti dan suaranya seketika berubah menjadi agak menekan. "Ibuku tinggal ke arah sini. Ayo cepat, ibuku sudah menunggu." Arah yang anak misterius itu tunjuk ialah arah menuju gunung. Pada akhirnya, Minchol pun melewati pembatas yang bertuliskan "Dilarang masuk".
Dengan pikiran yang kosong, Minchol pun terus berjalan hingga dia tiba-tiba tersadar jika matahari belumlah terbenam. Namun mengapa suasananya sangat gelap sekali di dalam gunung. Dan seketika itu juga, Minchol menyadari suatu hal yang aneh jika ternyata dia sedang berjalan sendirian di dalam gunung. Hah? Kemana dia? Minchol yang panik pun langsung berbalik untuk keluar dari gunung tersebut. Namun tiba-tiba terdengar suara lonceng. Minchol pun langsung mengeluarkan handphonenya untuk menyalakan senter. Namun ternyata di sana tidak ada apa-apa. Tapi anehnya, suara lonceng tersebut terus terdengar, bahkan mulai mendekat. Kala itu, dia pun mengarahkan cahaya ke arah pohon. Lalu kemudian tiba-tiba dari balik pohon terlihat sebuah tangan yang memegang lonceng. Minchol yang kaget pun bertanya, "Siapa kau? Kau manusia kan?" Hingga tubuh dari tangan tersebut pun keluar dari balik pohon, dan itu merupakan sosok wanita yang memegang lonceng. Sosok wanita itu tiba-tiba berjalan dengan gerakan yang aneh ke arah Minchol. Minchol yang ketakutan pun langsung berlari ke arah luar gunung, lalu pulang ke rumah. Ketika di rumah, Minchol langsung panas dingin meriang kedinginan. Orang tua Minchol bertanya, "Ada apa denganmu, nak?" "Aku hanya kedinginan, Bu." Bahkan neneknya yang melihat Minchol tidak berpikir apa-apa dan juga mengira jika Minchol terkena flu. Minchol kebingungan apakah dia harus menceritakan tentang dirinya yang pergi ke gunung atau tidak. Namun Minchol memutuskan untuk tidak menceritakannya, dan keputusan tersebut merupakan kesalahan terbesar Minchol. Singkat cerita, malam pun tiba. Kala itu Minchol tidur bersama kedua orang tuanya dan neneknya. Di tengah malam, Minchol terbangun dan melihat pintu terbuka. Lalu, karena dia merasa kedinginan, Minchol pun berniat akan menutup pintu tersebut. Akan tetapi, tubuhnya tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Kenapa ini? Di momen itu juga, tiba-tiba terdengar suara lonceng yang sebelumnya Minchol dengar di gunung. Suara lonceng itu terus mendekat hingga kemudian dari arah pintu yang terbuka, terlihat kepala wanita yang tadi di gunung. Dengan refleks, Minchol langsung memanggil ayahnya. Namun ternyata tidak hanya tubuhnya yang tidak bisa digerakkan, bahkan suaranya pun tidak bisa keluar. Minchol terus berteriak di dalam hati, "Ayah, ayah, ayah." Ayah yang tidak bisa mendengar hanya lelap dalam tidurnya. Minchol dipaksa untuk berada di posisi itu dan terus-terusan melihat kepala dari sosok wanita tadi. Minchol yang tidak kuat pun akhirnya menutup matanya karena memang satu-satunya yang bisa dia gerakkan hanya matanya. Hingga setelah beberapa saat, Minchol tidak mendengar suara lonceng lagi dan dia merasa sudah aman. Minchol pun mencoba membuka matanya, namun tiba-tiba sosok wanita itu ternyata menunggu Minchol membuka mata. Dia menghampiri Minchol hingga Minchol pun pingsan. "Minchol, Minchol." Mendengar suara tersebut, Minchol membuka mata yang ternyata itu adalah ibunya. Sang ibu menanyakan kenapa Minchol terus-terusan bergumam saat tidur. Minchol yang baru terbangun dengan penuh keringat di badannya bilang kepada ibu, "Bu, besok kita pulang ya, Bu." Sang ibu pun kaget kenapa Minchol tiba-tiba ingin pulang. Ibu mengatakan, "Coba kau ajak saja ayahmu, karena yang memutuskan adalah dia." Saat itu Minchol sebenarnya ingin kembali menceritakan kejadian barusan, namun karena dia takut dimarahi, Minchol mengurungkan niatnya. Ketika Minchol melihat ke arah nenek, terlihat jika sang nenek ternyata belum tidur, dan Minchol yakin jika neneknya pasti mengetahui kejadian yang tadi. Keesokan harinya, Minchol dan orang tuanya pulang ke kota meninggalkan desa. Ternyata pagi-pagi sang nenek mengusir mereka yang membuat Minchol cukup lega karena tidak perlu memujuk ayahnya. Sang ayah kala itu sangat heran karena tidak seperti biasanya mertuanya mengusirnya. Saat itu Minchol tidak enak dengan ayah. Di tengah perjalanan, Minchol tiba-tiba bertanya kepada ibu, apakah ibu pernah mengunjungi gunung di belakang desa. Seketika, sang ibu pun menoleh ke arah Minchol dan bertanya, apakah kamu pergi ke sana? Minchol pun langsung membuat alasan jika dirinya hanya penasaran saja. Ibu pun mengelak dan mengatakan jika dirinya tinggal di desa hanya sebentar, hingga kemudian dirinya harus meninggalkan desa untuk bersekolah. Satu hal yang Minchol yakini kala itu, bahwa ibunya sedang menyembunyikan sesuatu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, di rumah Minchol, sang ibu sedang memasak. Hingga tiba-tiba, ibu mendengar suara Minchol yang berteriak sangat keras. Sang ibu pun langsung masuk ke kamar Minchol. Di sana ibu melihat Minchol sudah dalam posisi duduk di atas kasur, dengan badan penuh keringat dan wajah yang panik. Ibu bertanya, "Minchol, ada apa Minchol? Kenapa kamu?" Minchol menjawab dengan terbata-bata sambil menunjuk ke arah lemari. Ada sesuatu di sana." "Apa yang kau lihat, Minchol?" "Aku yakin tadi ada seseorang yang lewat, Bu, di arah sana.
Sang ibu pun kemudian sedikit memarahi Mincol karena memang Mincol jadi aneh setelah pulang dari rumah nenek. Lalu karena Mincol takut kembali dimarahi dan juga takut keceplosan, Mincol pun beralasan jika dia mungkin hanya berhalusinasi dan akan membaik jika sudah tidur sebentar. Lalu kemudian di saat malam hari, Mincol tidur bersama kedua orang tuanya dengan posisi Mincol berada di tengah. Saat itu, Mincol terus memikirkan kejadian sore tadi di mana dia yakin jika kejadian itu bukanlah halusinasi karena terasa sangat nyata. Sambil bertanya-tanya apakah makhluk dari gunung itu mengikutinya sampai rumah, Mincol pun tiba-tiba tertidur. Tengah malam, suara TV yang cukup keras membangunkan sang ibu. Kali itu, ibu melihat ke arah samping dan mendapati jika Mincol tidak ada. Sang ibu pun pergi ke ruang tamu dengan niatan untuk menyuruh Mincol tidur kembali karena waktu sudah tengah malam. Namun di saat sang ibu melihat Mincol, dia langsung terdiam karena anaknya tertawa dengan raut wajah yang aneh. Sang ibu pun kembali ke kamarnya dan membangunkan ayah yang tertidur pulas. Ya, bangun ya, cepat bangun. Sambil linglung ayah menanyakan, ada apa bu? Cepat ke ruang tamu ya, ada yang aneh dengan Mincol ya. Dengan wajah yang panik, ibu pergi berjalan kembali ke ruang tamu untuk menunjukkan Mincol kepada ayah. Namun ternyata seketika ibu berteriak sambil jatuh ke belakang karena yang dia lihat adalah Mincol yang masih dengan raut muka yang tadi diduduki oleh sesosok wanita yang menyeramkan. Hal tersebut membuat ayah lekas menghampirinya. Namun ternyata sang ayah tidak melihat apa-apa. Ayah hanya melihat Mincol yang tidur dengan posisi duduk. Keesokan harinya, ibu menceritakan tentang kejadian semalam. Sang ayah yang skeptis membantah apa yang ibu lihat malam tadi. Ibu sempat menyinggung mengenai gunung di belakang desa. Dia yakin kejadian ini pasti ada kaitannya dengan gunung itu, mengingat perilaku Mincol berubah setelah pulang dari rumah nenek. Ketika ibu mengajak ayah untuk membawa Mincol ke dukun, sang ayah menolak walaupun ibu tetap bersikeras. Sedikit fakta terungkap di percakapan ini, yang ternyata kejadian yang membuat warga dan neneknya melarang untuk mendekati gunung belakang rumah dikarenakan dulu sempat ada banyak korban hingga meninggal dunia karena masuk ke gunung tersebut, dan salah satu korbannya merupakan ayah sang ibu. Sang ibu khawatir jika dibiarkan tetap begitu, Mincol juga akan bernasib sama. Di tengah perdebatan tersebut, Mincol kembali berteriak. Dia berteriak mengaku salah, dan suara lonceng terus-terusan terdengar di telinganya. Sang ibu pun kembali membujuk ayah untuk membawanya ke dukun, namun ayah lebih memilih membawa Mincol ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, saat menunggu hasil pemeriksaan rumah sakit, ayah yang pulang kerja tiba-tiba mendengar sesuatu yang aneh, di mana anaknya seperti sedang dibujuk seorang wanita yang suaranya tidak dia kenali. Kapan ayahmu kembali? Ibumu sangat menjengkelkan. Ayo sebelum ayahmu datang, kita tusuk dia. Ayah yang sebelumnya menguping pembicaraan tersebut, wajahnya langsung panik. Dia pun masuk ke dalam rumah dan mendapati Mincol sedang berdiri dengan wajah yang aneh serta pisau yang tergeletak di bawah kakinya. Sang ayah pun lekas ke kamar untuk memeriksa ibu. Syukurnya, ibu ternyata baik-baik saja. Terlihat dia baru saja bangun tidur. Akan tetapi, kejadian tersebut mengubah keyakinan ayah selama 40 tahun. Karena di saat ayah memeriksa sang ibu, tiba-tiba wajah ayah menjadi pucat setelah melihat ke arah pinggir kasur. Dia melihat sesosok wanita yang menyeramkan sedang jongkok sambil menatap ayah. Besok pagi, ibu langsung membawa Mincol ke seorang dukun. Ayah yang saat itu sudah percaya dengan ibu menyetujui ajakan ibu dan ritual pun dilakukan. Selama proses ritual, ternyata dukun tersebut juga menggunakan lonceng yang terdengar sama seperti sosok wanita yang menghantuinya. Namun kala itu, Mincol meyakini jika loncengnya sekarang tidak akan membawa keburukan karena nyatanya setelah ritual tersebut, Mincol tidak pernah lagi mendengar atau melihat sosok wanita menyeramkan lagi. Namun, satu hal yang pasti, setelah kejadian itu, terkadang Mincol merasa sakit kepala sehingga dia harus meminum obat yang tanpa dia sadari ternyata di kepalanya terdapat sesosok anak kecil yang sedang memeluk kepalanya, dan cerita manhwa horor ini pun selesai. Terima kasih sudah menonton konten ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah cerita horor manhwa ini sedikit merinding atau biasa saja? Silahkan komen di kolom komentar.